Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Dewansa dengan NIM 2023 0110 8026. Di sini saya akan membahas tentang teori sosiokultural Vygotsky. Yang pertama, teori sosiokultural Vygotsky. Teori sosiokultural dikembangkan oleh Lev S. Vygotsky, seorang psikolog dari Rusia yang banyak menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya dalam perkembangan belajar anak. Menurut Vygotsky, proses belajar tidak hanya berasal dari dalam diri anak, melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, seperti guru, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar. Artinya, pengetahuan terbaik melalui proses sosial, bukan hanya dari pengalaman pribadi. Definisi teori sosiokultural Vygotsky adalah teori belajar yang menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh bahasa, interaksi sosial, serta budaya ia tumbuh. Anak akan lebih cepat dan efektif jika ada dukungan dari orang yang lebih mampu. Sini adapun teori dasar. Vygotsky berpendapat bahwa setiap anak memiliki dua tingkat perkembangan. Yang pertama, perkembangan aktual. Perkembangan aktual adalah kemampuan yang sudah bisa dilakukan anak secara mandiri. Yang kedua, perkembangan potensial. Kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan orang lain. Jarak antara dua tingkat perkembangan ini disebut zona perkembangan proksimal atau JPD. Selain itu, Vygotsky menekankan peran bahwa bahasa sebagai alat berpikir. Melalui percakapan, diskusi, dan bimbingan, anak dapat menginternalisasi pengetahuan hingga menjadi bagian dari kemampuan dirinya. Adapun ciri-ciri teori sosiokultural Vygotsky, yang pertama, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dan yang kedua, budaya dan lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, bahasa digunakan sebagai alat untuk berpikir dan belajar. Dan yang keempat, adanya peran orang dewasa, guru, dan teman sebaya yang lebih mampu dalam mendukung proses belajar. Yang kelima, menekankan konsep scaffolding atau pemberian bantuan sementara yang kemudian dilepas saat anak sudah mampu mandiri. Adapun teknik dalam teori sosiokultural, dalam penerapan teori Vygotsky terhadap beberapa teknik yang dapat digunakan guru antara lain. Yang pertama, scaffolding, memberikan bantuan bertahap sesuai kebutuhan anak, lalu mengurangi bantuan saat anak mulai mandiri. Yang kedua, diskusi kelompok. Anak belajar melalui tukar pendapat dan interaksi sosial. Dan yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Siswa lebih mampu membantu teman yang masih kesulitan. Dan yang keempat, dialog dan tanya jawab, memperkuat pemahaman anak melalui bahasa. Dan yang kelima, penggunaan media budaya, memanfaatkan cerita rakyat, permainan tradisional, atau konteks budaya setempat dalam pembelajaran. Zona perkembangan proksimal atau JPD. JPD adalah konsep kunci dalam teori Vygotsky. JPD menggambarkan jarak antara kemampuan anak yang bisa dilakukan sendiri dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan. Misalnya, seorang anak yang belum bisa menyelesaikan soal matematika sendiri, tetapi dengan bimbingan guru, ia dapat memahaminya. Yang B, teknik pembelajaran berdasarkan teori Vygotsky. Dalam praktik mengajar, guru dapat menggunakan beberapa teknik berikut. Yang pertama, memberikan scaffolding berupa petunjuk, dorongan, atau contoh yang jelas. Dan yang kedua, menggunakan kerja kelompok agar anak saling membantu dan belajar dari teman sebaya. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong anak berpikir kritis. Yang keempat, mengaitkan pelajaran
dengan budaya lokal sehingga anak merasa dekat dengan materi. Dan yang kelima, menciptakan dialog dua arah agar anak aktif berbicara, berdiskusi, dan mengekspresikan pemikirannya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.